kita masih bersama dengan Ali, seorang pria asal India yang datang ke Indonesia jauh-jauh ke Makassar untuk bertemu dengan pujaan hatinya, namun ditolak oleh pihak keluarga sang wanita, dan juga Ekas yang menemukan Ali di bandara. Ekas, gimana ceritanya sih sampai akhirnya kamu bisa ketemu dengan Ali dan sekarang bareng sama kamu? Lewat video dia di FBP, banyak netizen tag juga. So saya cuma kepo aja 2-3 hari lihat. Habis itu ada video dia satu viral nangis di mobil. Diam-diam nangis. So saya cuman di Google cari account dia, ada Instagram, Facebook, apapun, nggak dapat apapun. Akhirnya dapatnya dari mana? Terus saya bikin video di TikTok dan ada orang yang bantu dari Wajo, polisi ya kayaknya. Polisi dari daerah wanita itu berasal. Iya. Kasih nomor handphonenya, akhirnya ketemu. Akhirnya. Kamu datang ke bandara? Bandara. Oke, saat itu dia di bandara sedang apa? Dia udah 3 hari di bandara, 4 hari. Tidur di bandara maksudnya? Iya, dan niatnya saat hari itu dia udah kayak gak tidur, gak makan. Pasti. Untung nggak Mau masuk, pulang dia. untung nggak sampai masuk berita loh, maksudnya di news rame orang dari apa gitu-gitu, untung sampai nggak gitu. Tapi kenapa nggak langsung pulang saat itu? Soalnya dia punya tiket dari Sri Lankan Airlines something, dan itu kantornya masih tutup. Oh, oke. Karena niatannya di Indonesia agak lama ya, tapi ternyata harus pulang lebih cepat gitu ya, kurang Iya. lebih ya. Oke. Kasihan. Sekarang kita mau balik lagi sama Ali, tolong ditranslate lagi. Gimana caranya Ali ketika mendarat di Makassar, padahal ketika mendarat di Makassar semua kontak itu komunikasi diblok oleh pihak keluarga wanita. Gimana caranya bisa sampai ke kota apa? Tempat wanita tersebut? Wajo. Wajo. Dari Makassar ke Wajo itu gimana caranya dia bisa pergi sendiri? Padahal nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. So साथ दिया sampai के मकासर, मैं उनको वो बताने लगा हूँ जो तुम उधर गए एयरपोर्ट पे और इंतजार नहीं किया, फिर कैसे उसके घर तक पहुँचे. उसको बोलो जब मैं इंडिया में था मैंने 100 बार पूछा अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो हम इंडिया में रहेंगे, हम इंडोनेशिया नहीं जाएंगे. उसने बोला आओ 2 दिन के बाद शादी हो जाएगी. So dia sudah sampai ke Makassar, terus dia gak ada itu internet kan, cuma wifi di bandara. Terus dia tunggu di Makassar sampai 4 jam, 5 jam di bandara. Gak ada kontak, gak kenal siapapun, gak bisa chat sama siapapun. Terus dia pergi ke hotel. Di sana dia tunggu sampai malam dan dia takut karena apa-apa terjadi sama cewek, katanya keluarganya agak sedikit kasar. So dia takut. Dia ada KTP ceweknya. Oh, punya KTP-nya? Iya. Oke. Karena pernah kirimkan segala macam, so dia ada KTP, atas KTP ada alamat, dia tahu juga itu. Langsung pergi ke alamatnya. Oh, jadi pernah mengirimkan mungkin pada waktu itu minta duit atau pengiriman duit, Iya. pengiriman barang-barang oleh-oleh. Jadi dia dari situ pacuan Nggak bisa alamatnya. ngomong aja bisa sampai kirim duit ya. Iya, benar ya. Ya Kan Allah. ditranslate katanya. Tapi ampun. Akhirnya datanglah ke kota tersebut, lihat dari KTP sang perempuan ya. Ketika sampai di sana, reaksi keluarga dari perempuan tersebut. So dia mulai dari Makassar tempatnya Wajo 5 jam hampir. Dia sewa mobil pergi ke sana sampai malam jam 12-an. Oh, oke. Sebentar, nggak ditolaknya tuh karena si perempuan ini udah punya pasangan, suami atau Katanya udah jodohin. Sudah dijodohkan ya. Tapi sebelum 2 hari, semua keluarga mau jemput di bandara. 2 hari sebelumnya semua keluarga mau jemput Ali di bandara. Tapi Iya. kenapa 2 hari kemudian keluarga bilang bahwa sudah dijodohkan dan menolak Ali? Itu yang dia bingung. Kenapa saat saya udah sampai kalian semua blokir, padahal di India saya udah tanya ribuan kali, jangan sia-siakan uang saya karena dia anak pertama di rumah. Tanggung jawab keluarga, nafkahi keluarga. So dia gak mau buangkan semua uang untuk datang dan gak hasil apa-apa. Ali, ketika bertemu dengan perempuan tersebut pertama kali, apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut? अभी ने जब उसको पहली बार मिले थे उसने कोई बात वगैरह की नहीं. इधर इंडोनेशिया हाँ, जब मिले उसके बाप ने हमको नहीं मिलने दिया भाई. saat dia sampai ke rumah dari jam 12 sampai pagi, polisi datang bawa ke Polres, nggak ketemu. अभी भी उस लड़की को एक रूम में वो रखे हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं. Dia gak lihat Nah, dost, dari nah, koi dari rumah mereka ambil cewek di Polres, kayak duduk jauh. Terus dia lihat cuma 2 menit di sana, nggak ada bicara juga. tapi saling tatap cewek sama dia. Ya, bisnis sedikit. Oke. Jadi alasannya sekali lagi karena kalau menurut keluarga sang perempuan sudah dijodohkan. Jodoh. Akhirnya Ali dibawa ke Polres. Di situ baru langsung sang perempuan dipertemukan dengan Ali tanpa berbicara apapun. Wow. Duh, kasihan ya. Baik, tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambyar, termasuk Ali, nanti tolong ditranslate oleh Ekas. Ini ada klarifikasi dari keluarga perempuan tersebut.
Ada pembelaan dari sang perempuan ya, bahwa tidak pernah meminta. Tapi kalau tidak pernah meminta, kenapa menerima? Itu jadi pertanyaan juga pastinya. Dari Ya. kuota memang sedikit-sedikit dibilang hanya 9.600.000. Tapi kalau saya rasa secara pribadi itu bukan masalah nominalnya. Tapi bagaimana memberikan harapan kepada orang lain. Iya. Komunikasi sekarang masih ada dengan perempuan tersebut? Setelah dia habis dari bandara, satu udah blokir, komunikasi sama teman-teman dia, kayak tetangga-tetangga semua kasih tahu, oh dia masih sayang, jangan pulang, semangat ya kamu di sini. So dia masih mau lihat, karena dia merasa oh masih dia sayang. Jadi kamu masih mau ketemu dia? Iya, dia tunggu sampai katanya sampai mati tunggu. Wow. Jangan dong. Wow. Buang-buang Ngapain? waktu. Siapa namanya Ali? Lu Ali. Nggak perlu. Nggak usah Ali. usah. Udah. Tapi Lepaskan lah. jadi Harga kita diri kamu mau- lebih berharga. Mau kasih lihat ya, Mau ternyata apaan? bahwa Ali ini datang dari India, datang untuk menemui pujaan hatinya. Dia juga membawa buah tangan, membawa oleh-oleh sebenarnya untuk Ali. buah hatinya. Kita mau kasih lihat ya apa yang dibawa dari India, oleh-oleh sebenarnya yang tidak sempat diberikan karena Ini memang punya sudah dia, ditolak tasnya dan dia. harus Aku pulang. mau Tasnya kasih sampai lihat. hancur. Ini kopernya Ali. Tasnya sampai hancur itu. Teman-teman ini kopernya Kenapa itu? Ali. Di Dia dalam bawa koper ini dia mana-mana di kampung ada kayak boneka India. Ada apa aja? Coba kita lihat ya. Boleh kita buka ya? Boleh, kita boleh. buka. Ali Boleh, boleh isi ya. boleh ya? Hancur, Oke, Ki. boleh kita Boleh lihat ya, ya. maaf ya. Ini barang-barang hancur tuh atau loh. oleh-oleh yang dibawa dari India untuk wanita pujaan hatinya ya. Kita bisa bayangin nggak sih Sobat Ambiar, dia punya niat baik ya, berkomunikasi satu tahun 6 bulan, memberikan kebutuhan yang barangkali tidak diminta, tapi tetap diterima oleh wanita tersebut sampai akhirnya katanya 2 hari, sorry, Minta pen, ini Bang. gimana bukannya ya? No, Wik. Boleh. Pakai pen, pakai pen. Pakai pen. Oke, sebentar. Kekunci. Kuncinya nggak ada. Boleh dibukanya di sana ya? Nggak di sini. Di sini boleh. Ditojos pakai pen. Ya. Allahu Akbar. Eh, kita mau kasih lihat ini barang-barang yang dibawa ya, tapi pastinya juga ini membuat kita simpati. Tapi apapun yang terjadi sebenarnya kita juga harus tetap berpikir Pakai objektif. pen. Barangkali juga ada alasan dari Ya. pihak keluarga wanita, termasuk juga sang Kenapa wanita, ya. Jadi pembelajarannya untuk kita semua tidak mudah untuk tentu saja tergiur oleh sebuah harapan dan tidak mudah untuk memberikan harapan kepada orang lain yang punya perasaan sama kita ya. Sobat Ambiar, ini ternyata barang-barang yang dibawa oleh Ali untuk pujaan hatinya yang sampai dengan sekarang belum ia sempat berikan karena memang dia harus For pergi woman. dari tempat tersebut Perfume for diminta woman pulang tuh. ya. Ada sepatu juga, sepatu cantik ya. Ada apa lagi sih yang dibawa? Ada jam. Ada jam tangan, bahkan sampai lulur, body lotion. Dia tambah sedih loh sama kita dikeluar-keluarin begini loh. Coba. Ya Allah, ini bisa gua pakai buat kondangan nih. Ini bisa dong. Semuanya bawa. Oke. Ali boleh ke sini Ali. Ekas boleh dibantu nggak? Iya, Pak. Ali seandainya mau menyampaikan sesuatu untuk perempuan tersebut. कह रहा है कि अगर वो लड़की देख रही है तो उससे कुछ कहना चाहोगे? बस उसको बोलो मैं इंतजार Enak कर रहा banget wanginya. Dia bilang kasih tahu si ceweknya itu siap masih tunggu. Jadi Ali masih menunggu perempuan tersebut. Iya. Wow, luar biasa Ali. Kita harus pastinya juga. Ayo dong, mudah-mudahan bisa dipertemukan sama Allah. Kita harus doakan yang terbaik untuk Ali pastinya ya. Apapun itu bertemu kembali atau justru pulang ke negaranya, yang pasti ini akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Mau nangis loh Alinya, matanya berkaca-kaca. Bilang dong, kita berdoa Stay strong, mudah-mudahan bisa. brother. Stay strong, stay strong. Mudah-mudahan orang tuanya dibukakan pintu hatinya, dilembutkan hatinya. Mendapatkan jodoh setelah Amin. ini. Dia sedih loh, dia mau nengok. Katanya, ini kita kasih tahu di Indonesia banyak yang mau kenal sama Ali, perempuan-perempuan cantik, tapi Ali menolak inginnya perempuan tersebut ya. Tapi Ali sekali lagi kita doakan semoga selalu diberikan kesabaran dan juga mendapatkan jodohnya di lain waktu kalau memang yang terbaik itu adalah untuk Ali ya. Baik, terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Terima kasih banyak Boy Hamzah, Ekas terima kasih banyak, Ali terima kasih, Umar Syarif juga terima kasih banyak. Yang pasti Sobat Ambiar, dari barang-barang yang tadinya akan diberikan kepada wanita tersebut, sebenarnya untuk memberikan barang-barang apapun boleh kita berikan untuk orang yang kita cintai. Cuman satu yang tidak boleh kita berikan. Apa itu? Harapan tanpa kepastian. Aku cuma pengen dapetin versi kronologis pertama kali Hairunisa ini kenal dengan Ali itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan ke kami di tim tvOneNews.com. Oke, iya Kak. Pertama saya kenal dia itu di grup WhatsApp. Terus dia ambil nomor saya di WhatsApp. Terus dia chat saya di WhatsApp. Dia ngakunya tuh sebagai perempuan.
Maaf, sebagai grup WhatsApp-nya perempuan, apa kalau boleh tahu? grup WhatsApp itu berbagi video motivasi Islam gitu Kak. Tapi Oke. yang di media itu dia bilangnya apa di grup hijrah padahal bukan. Saya masih ingat banget itu di grup berbagi video motivasi Islam gitu Kak. Nah, Oke. dia ambil nomor saya di situ. Terus dia kirim saya chat, dia bilang, "Save ya Anggita Citra." Terus saya save Kak. Saya pikir kan dia perempuan, jadi saya save. Nah, Waktu pertama setelah kali saya save, memperkenalkan diri, Ali ini pakai nama siapa? Pakai nama apa? dia pakai namanya Anggita Citra, Kak. Anggita Citra. Oke. Oke, silakan Iya. dilanjut. Terus? Terus udah gitu dia ngajak video call. Nah, kan saya pikir dia perempuan, jadi saya nggak maksudnya saya cuma pakai jilbab aja, nggak pakai cadar. Terus saya angkat teleponnya, dia, oh ternyata dia laki-laki. Nah, setelah itu setelah saya tahu dia laki-laki, dia mulai kayak ngerayu saya mau nikah, terus di situ saya sempat nolak. Saya bilang saya nggak bisa nikah, kan saya juga tahu dia siapa. Terus tiba-tiba minta nikah. Nah, Oke, setelah sebelumnya itu Nisa sebelumnya dari awal perkenalan di grup itu sampai kemudian video call ya, itu berapa lama waktunya? saya kurang ingat Kak. Yang jelas itu dia chat saya, terus terus dia pakai nyamar jadi cewek. Terus saya kira dia cewek kan. Terus dia setelah 2 hari kayaknya, 2 hari dia simpan nomor, saya save nomor dia pakai nomor cewek Anggita Citra. Terus dia ngajak saya video call. Nah, saya pikir dia perempuan, jadi saya angkat saya angkat video callnya. Oh ternyata dia laki-laki. Nah dari situlah Kak awal mula saya terjebak gitu. Cuma saya nggak bisa cerita semua. Oke. Tapi intens terjadi komunikasi setelah Nisa tahu bahwa Ali itu laki-laki, itu intens terjadi komunikasi atau enggak, atau gimana? Awalnya enggak. Saya berusaha menghindar. Saya blok nomor dia. Karena saya udah tahu ini nggak benar. Saya blok dia. Tapi dia pakai nomor lain Kak. Dia chat saya terus. Pokoknya dia chat saya. Terus udah gitu saya blok tapi dia pakai nomor lain. Saya hapus WhatsApp saya selama 1 bulan. Karena saya pikir saya nggak mau dia ganggu saya terus. Jadi oke, saya ngalah. Saya hapus WhatsApp saya 1 bulan. Setelah 1 bulan saya pikir ya mungkin dia udah lupa kan. Iya. Mungkin dia udah nggak ganggu saya. Jadi saya download lagi, kan saya juga butuh WhatsApp Kak. Jadi saya download lagi. Setelah saya download beberapa menit, dia langsung chat saya lagi, telepon saya lagi, terus nangis-nangis, minta bilang saya cinta kamu begini gitu Kak. Jadi saya tuh kasihan karena dia nangis-nangis. Terus saya juga punya bukti, dia itu kayak ngiris tangannya sampai berdarah-berdarah. Saya sebagai wanita kasihan, jadi mau nggak mau saya harus maksudnya saya kasihan. Intinya saya kasihan, makanya saya balas chatnya gitu Kak. Oke. Jadi saat tahu bahwa akun Anggita Sari ini adalah laki-laki Ali, Nisa sempat ini dulu ya, menutup akun WhatsApp-nya ya, gitu ya? Iya Kak, saya blok. Oh, diblokir. Terus, Oke. ya, terus dia pakai nomor lain lagi. Pokoknya dia selalu gangguin saya. Saya blok, tapi dia gangguin terus. Jadi saya hapus WhatsApp saya supaya dia nggak bisa hubungin. Tapi ternyata setelah 1 bulan saya hapus WhatsApp, saya download lagi, dia datang lagi Kak. Saya pikir kan dia sudah lupa, ternyata dia masih gangguin saya. Oke. Jadi yang selama ini beredar di sosial media bahwa terjadi hubungan, dalam tanda kutip hubungan asmara jarak jauh itu sebenarnya apakah benar itu terjadi atau memang yang seperti yang diceritakan sama Nisa tadi? Ya, gini Kak, saya tuh awalnya kan cuma kasihan sama dia. Saya kasihan sama dia, terus ada ancaman-ancaman gitu. Jadi mau nggak mau saya harus jalanin. Saya tertekan selama 1 tahun. Jujur saya tertekan karena di sisi lain saya nggak bisa cerita sama orang tua. Di sisi lain juga saya kasihan sama orang tua. Jadi selama 1 tahun itu sebenarnya saya tertekan. Cuma saya nggak bisa cerita. Sebenarnya tadi katanya Ali ini menunjukkan foto pegang pisau atau apa, itu maksudnya dalam rangka Ya. apa ya maksudnya?
saya selalu berusaha sebelum dia ke India, sebelum dia meninggalkan pekerjaannya. Mm-mm. Saya berusaha, saya mau menghindar dari dia, Kak. Mm-mm. Tapi gitu, kalau misalnya saya blok, Mm-mm. dia selalu kirim video, dia Iya, iya. iris-iris tangannya pakai pisau, Oh, terus dia kirim sama saya. Jadi saya kasihan gitu. Jadi saya nggak bisa lepas. oke gitu ya. Oke. Ini saya zoom dengan Nisa tapi kok pakai akunnya ini Malik bin Yahya. Malik bin Yahya ini siapa kalau boleh tahu? Jadi biar Ini kakak pembaca. saya. Oh, itu kakak ya? Kakak kandungnya ya? Selamat sore, masih bersama saya Irianto Indah dari tvnews.com. Kita masih dalam sesi wawancara dengan Sarifah Hairunisa, perempuan yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik karena menolak pria India yang datang ke Indonesia. Tadi di sesi pertama, Hairunisa mengisahkan awal perkenalan Nisa dengan Ali, di mana Ali awalnya mengaku sebagai seorang perempuan. Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Pertanyaan dari kita sebenarnya setelah terjadi perkenalan itu, eh, gimana ceritanya sampai Ali kemudian datang ke Indonesia gitu? Silakan Nisa. Ya, gini Kak. Awalnya waktu dia masih kerja di Saudi kan saya sudah berusaha, jelasin sama dia kalau saya nggak bisa nikah sama dia. Tapi itu Kak, setiap kali saya berusaha buat blokir dia atau ninggalin dia, dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu Kak. Jadi saya kasihan, makanya saya pikir mungkin ada baiknya kalau saya selesaikan secara langsung gitu Kak. Kan saya juga pernah udah bilang sama dia, saya ngotot mau kirimin dia uang, sampai-sampai saya ke bank berdiri di sana 2 jam, saya minta supaya dia tuh kasih nomor rekening, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang gini Kak, oke, kalau kamu mau kasih uang saya katanya kasih secara langsung di bandara, kamu sendiri yang kasih. Nah gitu kan. Tunggu Jadi sebelumnya. Ini permintaan uang apa ya? Maksudnya Ali yang meminta uang atau Nisa yang minta uang? Gimana? Coba Gini runutannya. Kak, kan Gimana? dulu itu waktu awal dia kayak saya udah balas komunikasi sama dia, saya tuh kayak saya tuh berusaha menghindar gitu Kak. Saya nggak pegang HP gitu, saya nggak mau pegang HP, saya sengaja nggak aktifin data internet ponsel saya supaya dia dia nggak chat saya. Tapi dia tuh selalu ngancam-ngancam gitu Kak. Terus saya alasannya saya nggak punya kuota, karena kan nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya buat kebutuhan dia, kan dia yang butuh sama saya. Oke. Jadi nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya. Jadi dia kirim uang ke saya terima, saya beli kuota buat komunikasi sama dia gitu Kak. Nah, saya berniat untuk kembalikan uangnya sebelum dia meninggalkan Arab Saudi, tapi dia nggak mau. Itu berapa kali dia kirim transfer uang untuk kuota itu? Untuk kuota dia transfer itu, tunggu Kak. 1, 2, 3, 4 kali Kak. 4 kali. Oke. Dengan nominal total? Totalnya itu kurang lebih 9 juta Kak. 9 juta. Oke. Jadi mungkin saya sedikit mengkronologiskan. Jadi ketika awal perkenalan, terus kemudian mengetahui bahwa nama perempuan itu ternyata Ali, terus kemudian terjadi komunikasi intens, tapi dalam tanda kutip ada sedikit pemaksaan dan ancaman seperti tadi Nisa kabarkan. Terus kemudian Nisa berusaha untuk menghindar gitu dengan cara nggak ada kuota, tapi justru malah dikirimin gitu. Apa Kak? Ya, menghindar dengan alasan nggak ada kuota tapi justru malah dikirimi gitu atau gimana? Iya gitu Kak. Soalnya gini Kak, saya nggak mungkin pakai uang orang tua saya buat hubungin dia, sedangkan orang tua saya tuh nggak setuju. Gitu. Oke. Setelah itu terus kemudian gimana ceritanya Ali terus kemudian membulatkan tekadnya dia untuk datang ke Indonesia, dan waktu itu gimana sebelum pergi datang ke Indonesia itu ceritanya gimana? Perbincangan Nisa sama Ali. Kak, saya kan udah capek gitu, saya udah capek di teror terus, saya capek diancam-ancam terus.
Jadi saya oke, kamu datang ke Indonesia. Saya kasih tahu sama dia bahwa orang tua saya udah setuju, karena kalau saya nggak panggil dia seperti itu Kak, dia nggak bakalan datang. Dia terus akan ganggu hidup saya sampai saya tidak tahu sampai kapan. Dia bakal ganggu terus saya dan saya tertekan Kak. Makanya saya berusaha jelasin sama orang tua saya bahwa saya begini Umi, saya begini. Terus alhamdulillah Umi saya mengerti dan dia bersedia mengembalikan uangnya gitu Kak. Tapi dia tidak mau. Oke. Makanya saya sengaja rencanain bagaimana dia bisa ke Indonesia. Karena dia juga pernah bilang Kak bahwa kalau kamu mau kembalikan uang saya, kamu kembalikan dengan tangan kamu sendiri di bandara gitu Kak. Oh, jadi kontak Nisa mengundang Ali ke Indonesia itu konteksnya untuk pengembalian uang itu gitu atau gimana? Iya Kak, tapi pas di bandara itu paman saya telepon dia, Mm-mm. dia blokir itu nomor paman saya. Mungkin dia takut ketemu sama paman saya atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas kami udah mau jemput dia di bandara kan, tapi Iya. dia blokir nomor paman saya sampai paman saya kesusahan mencari orang itu. Nah, makanya nggak ketemu. Terus pas saya pulang dari Makassar, besoknya dia datang gitu. Kayak mau waktu jam berapa? Jam 1 malam Kak gitu. Oke, jadi konteksnya Ali datang ke Indonesia itu atas undangan Nisa dalam konteks bahwa Nisa mau mengembalikan uang yang pernah ditransfer Iya, Kak. oleh Ali ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari kami tim tvnews.com. Sejak pertama kali Hairun Nisa itu berkenalan di di WhatsApp group hingga akhirnya kemudian diketahui atau keluarga Nisa itu tahu soal hubungan itu gimana ceritanya Nisa? Bisa diceritakan ke kami? Apa Kak? Waktu awal hubungan antara Nisa dengan Ali, komunikasi itu keluarga taunya itu sejak kapan gitu? Tahunya pas dia itu mau ngajak saya nikah. Terus saya kasih tahu sama orang tua saya, Umi ada yang mau ngajak saya nikah, tapi dia bilang nggak boleh gitu. Jadi saya tolak, di situ saya tolak, terus itu saya blokir. Saya juga sempat hapus WhatsApp saya gitu Kak. Itu sejak dari awal kenal sampai kemudian Ali mengajak nikah itu jangka waktunya berapa lama ya Nisa? Dari pertama kenal sampai akhirnya ngasih tahu ke Umi saya ada yang mau ngajak nikah gitu, itu berapa lama dari awal pertama kenal sama Ali? Pas gimana Kak? Kan Nisa berkenalan di WhatsApp group, terus kemudian juga video call. Nah, dari sejak itu sampai terus Nisa ngasih tahu ke Uminya bahwa ada laki-laki yang mau mengajak nikah, itu berapa lama komunikasinya itu? Komunikasinya itu sekitar, ya pokoknya dia langsung gitu Kak, langsung mau nikah. Oh, jadi dari setelah yang video call terus ketahuan bahwa dia laki-laki itu dia sudah langsung ngajak nikah? Kak, setelah saya blok dia. Itu berarti Terus dari setelah 3 bulan kenal gitu ya, atau lebih, atau 4 bulan atau 5 bulan? Apanya Kak? Sejak dari pertama kenal itu memang Ali sudah ingin ngajak nikah gitu, atau ada pembicaraan dulu sebelumnya gitu? Gini Kak, sebelumnya kan dia tuh maksudnya dia tuh ngakunya perempuan kan. Iya. Terus dia ngajak PC, terus saya angkat, ternyata dia tuh laki-laki. Nah dari situ saya langsung blok. Oke. Terus dia pakai nomor lain lagi Kak, menghubungi saya. Nah, setelah itu saya hapus WhatsApp saya 1 bulan. Setelah itu dia kirim pesan lagi, ngancam saya, mohon mau bunuh diri katanya kalau saya nggak mau sama dia. Nah dari situ dia udah bilang mau nikah sama saya gitu Kak. Oke. Pertama kali kenal itu di bulan berapa Nisa sama Ali? Saya nggak ingat Kak bulan berapa, yang jelas saya itu kenal dia itu bicara intensnya itu 1 tahun yang lalu Kak. Udah setahun ya, oke. Oh ya, ini satu lagi, ada satu pertanyaan lagi. Si Ali ini kan mengaku katanya memberikan transfer itu total 52 juta rupiah. Itu benar atau gimana sih? Sebenarnya faktanya seperti apa sih? Jadi berapa? Itu dia nggak transfer uang sebanyak itu. Dia cuma transfer uang itu kurang lebih 9 juta. Itu yang tadi Nisa ceritakan ya, untuk kuota itu ya? Iya Kak.
Oke. Terus terakhir kan Ali datang ke Indonesia, ke Wajo ya. Itu bertemu nggak sama Nisa saat itu? Iya, ketemu di Polres. Oh, ketemu di Polres. Kau ketemunya di Polres, Iya. gimana ceritanya? Boleh diceritakan ke kita? Ini kan dia datang ke rumah jam 1, terus Satu kita siang, satu malam? 1 malam, Kak. Dia Jam 1 malam. datang ke rumah jam 1 malam, terus kita berusaha ngomong baik secara baik-baik sama dia. Kami kan berusaha kami berusaha kami berusaha Menolak gitu. iya menolak secara baik, tapi Mm-mm. dianya nggak mau, Kak. Dia tetap ngotot mau nikah sama saya gitu. Terus terus kakak saya lapor ke kepala desa, terus kepala desanya lapor ke kepolisian, terus Iya. kepolisiannya datang, terus jemput dia, Kak. Oke. Artinya si saudara Ali ini sendiri juga belum menyampaikan maksud dan niatnya langsung ke ke uminya Nisa ya? Intinya Kak gini, dia cuma nyampein itu bahwa dia mau nikah itu cuma sama saya aja. Dia itu nggak pernah kasih tahu ke orang tua saya sebelumnya. Cuma saya aja yang selalu kasih tahu ke orang tua, tapi orang tua kan nggak mau. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu alasan Umi tidak boleh menolak itu? Apa Kak? Alasannya? Alasan siapa? Umi. Alasan Umi ya karena pertama dia kan jauh, terus kita nggak tahu dia itu orangnya seperti apa. Oke. Nah, terus juga di keluarga saya ada kayak gitu Kak, nggak boleh nikah kalau dia tuh kayak menghormati habaib gitu Kak, jadi Iya, harus oke. nikahnya itu sama. Saya masih dengan saya Irianto Susilo bersama Sarifah Hairunisa yang belakangan ini menjadi sorotan sosial media. Gini Nisa, mengenai adanya peristiwa laki-laki India yang datang jauh-jauh ke Indonesia terus kemudian dengan niat hati melamar terus kemudian ditolak, itu kan beredar di sosial media ya, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram dan segala macam. Itu kan mayoritas menyudutkan Nisa, mayoritas mendiskreditkan Nisa. Apa yang mau kamu sampaikan ke para netizen ini terhadap peristiwa ini yang sebenarnya? Silakan Nisa. Ya, saya cuma mau bilang yang komen tentang yang komen-komen saya di sosial media, dia belum tahu cerita aslinya saya bagaimana saya itu bagaimana saya dijebak gitu Kak. Dia nggak tahu semuanya, cuma orang-orang selalu menghakimi saya tanpa dia tahu cerita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tertekan juga gitu. Saya nggak bisa intinya gini Kak, kita sama-sama perempuan lah gitu. Relax dulu aja ya tenangin itu. Oke. Intinya tolong yang komen-komennya yang sudah keterlaluan, tolong jangan cuma mendengarkan satu pihak gitu Kak. Maksudnya jangan sepihak dari versi Ali terus gitu ya, tapi ini oke. Sehat? क्या हाल है बेटा, ठीक हो? Alhamdulillah. Jadi Asif Ali ini nggak bisa bahasa Indonesia? Gak bisa sama sekali. Bisa bahasa Arab dan India? Bahasa Arab sama India. Dia kan pernah 5 tahun di Saudi, kerja di sana. Dia memang TKA ya? Iya, kerja di sana. Nah, itu kemarin kan, Aka samperin dia ke bandara. Benar. Iya kan? Memang sudah kenal lama atau gimana sih, Kas? Kemarin ada di FVP kan lewat video, aku bodoh amat aja. Biasanya lewat kayak gitu. Terus netizen mulai tag aku, Bang bantuin kasihan. Terus tiba-tiba dia punya satu video viral, dia di mobil duduk diam, tapi air mata tetap jalan. Itu saat aku lihat sumpah kasihan banget. Karena
saya pernah juga kan, cuma lihat HP air mata jalan, tapi kata-kata netizen air mata buaya. So saat aku lihat dia kayak merasa diri sendiri setahun lalu. Kayak aku di depresi tapi saat itu gak ada siapa. Saya berusaha coba aku bisa bantu gak dia, mungkin di sini gak ada siapa, dia butuh apa, aku bisa bantu. Saya mulai cari nomor dia tapi gak dapat dari siapa. Karena dia langsung datang dari India ke sini, Jakarta, dari bandara langsung ke Makassar. Gak kenal siapapun. Sendiri aja? Sendiri. Dan lebih bahaya lagi dia gak punya sosial media. TikTok apa, Instagram apa, Facebook apa, dia cuma pakai WhatsApp. Jadi nggak ada sosial media apa-apa? Gak ada sama sekali dia. Nggak ada yang kenal satupun orang di Indonesia? Gak ada, cuma kenalnya cewek itu. Oke. Dan itu pun di kampung mana itu, aku belum pernah dengar ya, kota pun. Wajo kan. Dia ke ini terus ke Makassar, ke Makassar ya? Iya. Makassar terus kampung. Iya, dan dia datang ke sini ke tanggal 13. Di sosial media orang bilang tanggal 17, kadang tanggal 15. Beneran dia udah sampai ke Jakarta tanggal 13. 13 तारीख को भी dia आए थे ना Jakarta. Tanggal 13 dia udah sampai sini. Terus saat sampai ke Jakarta masih ceweknya chat sama dia. Sinilah buru-buru ayang, jangan di Jakarta cepat beli tiket ke Makassar. Karena dia gak tahu main social media, dia gak tahu beli tiket juga. Sama sekali, sumpah orang gak tahu pesan Grab, gak ada Grab dia. Berarti sampai Jakarta dia masih berhubungan sama cewek itu. Sama abang sama cewek mereka mau jemput dia di bandara. Di bandara di Makassar. Makassar, karena kampung dia dari bandara 4 jam kan. Dari Jakarta ke Makassar naik pesawat 1-2 jam. Ya. So mereka masih chat sama dia di Jakarta. Kan dia gak tahu caranya beli tiket untuk Makassar. Ceweknya bilang aku ada teman sana nanti dia bantu. Tapi dia mungkin nemu kantor atau gimana, dia beli tiket Makassar. Nah, dia beli tiket Makassar. Cara dia komunikasi sama si cewek itu gimana? Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cewek itu bisa bahasa... Hah? Translate pakai Google. Aku lihat aja kayak gini. Dia pakai translate voice note kan. Meri jaan kya hal hai, ठीक ठाक हो. Terus copy, terus kirim ke cewek. Cewek pakai bahasa Indonesia, terus dia copy, translate ke Google, ngerti, terus kirim ke lagi. Berapa effort ini? Wow. Jadi ngomong, translate, copy, paste. Satu detik, satu garis saja kata-kata, dia hampir 1 menit itu. Dan saya udah lihat sendiri. Nih, dia pakai aplikasi Google Translate. Hindi, Indonesia. All language. All language. Berarti dia Pakai bahasa India tuh Indonesia. Oke. Iya, jadi sobat dia pakai Google Translate. Di sini dia ngomongin, translate, dia copy, paste ke WhatsApp. So di social media kan ada kayak gini cerita juga, dia kata cewek saya gak mau ajak dia mungkin paksa datang. Aku pernah lihat klarifikasi, mungkin benar gak sih? So dia kerja di Saudi udah 5 tahun. 5 tahun kerja di Saudi. Dia anak pertamanya di rumah. Berarti dia yang cari nafkah. Betul. Buat rumah sendiri semua orang. Dia kerja di Saudi gaji berapa? 6 juta, 12 jam kerja. Bayar sana ongko tempat tinggal, makan 2-3 juta habis. Sisa berapa? 4 juta. Dari 4 juta dia mau kasih nafkah keluarga dan mau kasih uang pulsa juga ke orangnya. Kok cewek ini? Iya. Kadang bukan setiap bulan kan, mungkin kadang-kadang saat gak tahu kapan mereka kasih, tapi pernah kasih dia. So dia setelah 5 tahun pergi ke India karena ceweknya mau cepat-cepat nikah. Aku udah baca ini chat semua ya, aku gak dengar dari dia. Saya baca semua chat dari HP. Karena saya gak mau aku bicara apa di social media, nanti faktanya beda, dia bilang apa, cewek bilang apa. Saya baca semua ini sendiri. So, dia pergi dari Saudi ke India. 5 tahun dia gak ketemu ibu. Tapi di India dia pergi buat apa? Cuma urus surat-surat biar dia bisa nikah di Indonesia. Dia bikin character certificate, unmarried certificate. Dia bikin apa lagi? Izin dari keluarga untuk nikah di Indonesia. Dan dia ketemu ibu setelah 5 tahun dan tinggal di sana cuma sebulan, langsung berangkat untuk Indonesia.
Oke. Dan dia belum pernah ketemu sama cewek ini sama sekali. Sama sekali, cuma komunikasi dari HP. उसको बोलो जिस दिन मैं इंडिया से निकल रहा था कम से कम 100 बार मैंने कहा उससे हाँ। शादी करेगी या नहीं, उसने बोला पूरी तैयारी हो गई है, इधर आओ शादी हो जाएगी. Sebelum dia berangkat, sebelum dia beli tiket, kata dia, aku sudah tanya 100 kali ke ceweknya. Jangankan sia-siakan uang saya mau beli tiket semua, habis banyak uang. Kamu mau nikah kah sama aku? Dan kata cewek, saya mau nikah sama kamu, udah siap semua. Dan abangnya pun bilang, aku nanti jemput kamu di bandara. Oke, abangnya bilang mau jemput dia di bandara. Aku nanti kalau sudah sampai ke Jakarta, saya on the way ke bandara untuk jemput kamu. Bandara di Jakarta atau di Makassar? Makassar. Oh, oke. Terus. So, dia urus semua surat untuk nikah, dia udah siap, dia bawa hadiah-hadiah. Pernah lihat mungkin video? Iya, ada koper-koper ya? Kapal itu semua penuh untuk hadiah cuma buat cewek. Baju dia berapa bawa? 4. उसको बोलो वो मक्सार गई थी लेने के लिए, लेकिन उसके भाई ने मोबाइल छीन के पूरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, उससे बात भी नहीं करने दिया. पूरी गलती उसके भाई की है. So, वो लड़की सही है. cewek itu emang benar sayang sama dia. Ceweknya pergi jemput dia juga di bandara. Tiba-tiba abangnya tahu dan gak tahu terjadi belakang apa. Abangnya ambil HP ceweknya, blokkan nomor dia, terus bawa ceweknya pulang ke rumah. Terus blok nomor, gak bisa komunikasi lagi. Tapi dia udah sampai ke bandara. Makassar. Oke. सुबह 12 बजे से मैं 4 बजे तक उधर बैठा था. 5. Terus dia sampai malam jam 12 bandara, malam. Di Makassar? Dari jam 7 malam? Sampai jam 12 malam, sampai pagi jam 4 atau 5 dia nunggu di bandara siapa mau jemput dia. Nggak ada yang jemput? Nggak ada. Tapi dia nggak bisa pergi mana-mana karena dia nggak tahu beli kartu internet juga. Wow. Pakai internet untuk pesan hotel nggak tahu, pakai pesan Grab nggak tahu. Mau ngomong juga nggak bisa? Nggak bisa. Makan aja dia gak cocok sama makanan sini kan, masih pertama kan? Iya. Makan apa coba bang? Air sama biskut, 4 hari. 4 hari makan air sama bis? Itu saja. Dalam 10 hari dia makan nasi putih cuma 2 kali. Sebelum saya jemput dia. Oh, berarti sebelum Akas jemput itu memang dia sudah di Makassar, terus balik lagi ke Jakarta. Itu terjadi apa? Dia pergi ke Makassar. वीरे मकासर जब वो तुम्हें लेने नहीं थे आए, उसके बाद तुम पहले होटल में गए या डायरेक्ट उसके घर में गए? होटल में मैं गया. होटल में गए, शाम तक इंतजार किया. So mereka sampai pagi kan gak jemput dia. Dia udah capek dari India ke sini ke Makassar. Dan belum ganti baju, belum makan, gak tidur. So dia ambil mobil dari sana, sewa, pergi ke suruh translate cari hotel dekat-dekat. Habis itu dia istirahat di sana, gak ada komunikasi. Dia udah sampai ke hotel, gak ada yang message. Sampai mau pingsan dia. Gak ada komunikasi, gak ada yang tanya kabar apa. Dia mulai stres. Dia merasa karena dia pernah kasih tahu abangnya suka mukul-mukul adenya. Sampai dia tunjukin semua belakang udah mukul-mukul. Abangnya siapa ini? Abangnya cewek. Oh. So dia takut mereka lakukan apa-apa sama cewek. Makanya dia gak bisa sabar. Gak sabar dia takut apa-apa terjadi sama cewek. Malah dia lebih mengkhawatirkan ceweknya daripada keadaan dia saat ini ya? Masih sampai sekarang. So dia sewa mobil lagi, malam jam 12. Karena dia gak bisa sabar apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba semua hilang. Sewa mobil langsung malam jam 12, karena cewek punya KTP kan. Sesuai lihat alamat di KTP rumah dia. Dari Makassar, sewa mobil, pergi ke tempat dia 5 jam bang, gunung-gunung muter-muter kayak gitu kan. Kata dia janggal semua, gak ada sinyal di sana. Mau komunikasi gak ada orang. Jam 12 malam dia sampai ke kampung dia. Pasti orang-orang sudah tidur semua. Iya benar. Gak ada yang di kampung mau tanya ini orangnya di mana, rumahnya di mana. Bawa taksi punya orang kan. Dia tanya dapat satu orang, ini rumahnya di mana? Mereka kasih tahu rumahnya di situ. Dia pergi ke rumahnya tok-tok. Jam 12 malam. Mereka lihat dia.
Oh, dia sampai akhirnya. Iya, rumahnya dia pergi. Dia kan takut terjadi apa-apa. Enggak. Dia kan nggak tahu nih alamat dia muter-muter apa sampai akhirnya ketemu. Iya. Wow. Dan sampai dia jam 12 malam. Mereka udah tidur, dia bangunin mereka. Terus pertama जब पहुंचे वीडे तो उन्होंने घर से निकालने की कोशिश की, जाओ सुबह बात करेंगे। मेरे को बोले यहाँ से जाओ। हाँ, तो फिर तुमने क्या किया? मैं बोला निशा को बुलाओ, बोले है कहाँ वो। मेरे को डर था कि ये लोग कुछ कर दिए। तो saat dia sampai sana, dia keluarga ceweknya suruh dia pergi dari sini. Udah malam, kita ngobrol besok. Dia mau pergi kemana? Gak ada tempatnya, gak ada kenal. So dia bilang ke keluarganya, saya mau lihat ceweknya, saya takut kalian apa-apa terjadi sama dia atau lakukan sama dia. Mereka gak mau tunjukin. Terus mereka suruh dia duduk. गाड़ी के अंदर बैठे थे इसी तरह. हाँ, उधर बैठने की जगह उधर ही। हाँ, terus ada tempatnya duduk sana. Mereka bawa dia duduk, ngobrol-ngobrol dari jam 12 malam sampai pagi jam 4. Pagi jam 4, mereka yang telepon polisi. Bukan dia yang telepon polisi. Karena ada terjadi dia lapor polisi ini itu. Mereka telepon ke polisi, polisi datang, dia tunjukin semua bukti-bukti. Ya ceweknya ajak aku sini, aku bawa barang, bawa surat, semuanya udah lengkap. Saya di sini untuk nikah. उसको बोलो 1.5 साल से वो लड़की हमको बुला रही है शादी के लिए और वो अभी भी शादी के लिए तैयार है। Sudah 1 tahun setengah, cewek itu ajak dia untuk nikah di sini. 1 tahun, 6 bulan. Dan sampai sekarang detik ini pun, dia bilang maunya nikah sama kamu. Cewek itu? Iya. सऊदी अरब में वीजा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उससे पहले जब Tanyain dong sama Asif dia gimana tinggal di sini. Vire, कैसा लगा यहाँ रह के? बेहतर मजा आया? Dia bilang senang aku di sini. Senang ya? मैं बोलो इसको 3 दिन से मैं एयरपोर्ट पे पड़ा था। अगर आप नहीं होते तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था इधर रहने का। बोलो उसको। यार, वो बात नहीं, ये चीज बोलने लायक है भाई। मैं उधर रोड पे सो रहा था। Dia bilang saya 3 hari tidur di bandara, gak ada yang peduli sama aku. Kalau kamu gak ada mungkin masih aku di bandara. बस अल्लाह ने तुम्हारा रिज़्क़ यहाँ पे भी लिखा था। वो अल्लाह की कसम, इसको पहली दफ़ा मैंने देखा ना तो jangan nangis. रहा नहीं गया मुझे देख के इससे। Kenapa, Kas? वो कहते हैं जब कोई लड़का होता है ना kalau ada cowok yang nangis kan dia benar-benar udah patah dari dalam. Itu saya lihat dia. Udah dia hampir 4 hari di sini. Dia gak ketemu kita di bawah. Duduk di sini kadang nangis sendiri. Saya ajak dia ngobrol. Tapi susah sedikit kan, masih dia baru-baru rasa itu. Sumpah susah kalau coba orang dari sini pergi ke luar negeri dan depannya gak ada yang bisa jaga, gak ada yang bisa. Susah, gak gampang ini. Habiskan semua uang demi seorang. Dan ini susah banget cari orang kayak gini yang bisa datang ke negeri orang demi janji. Sering ada cowok-cowok India, Pakistan chat sama cewek Indonesia. Tapi jarang banget datang mereka. Tapi dia datang, sumpah hebat. Datang dan menghabiskan banyak biaya ya. Mungkin dia nggak mungkin bisa balik lagi ke sana kan, karena tadi sudah dibilang. Udah nggak bisa kerja dia. Dan saya baca chat ibu dia, kan bisa bahasa kan kita. Ibu dia, saya merasa itu gimana ya dia bisa ibunya lihat dia di sosmed dari orang-orang kan, Facebook, mereka gak ada TikTok di sana. So, ibunya bilang, anak kamu mending pulang. Kamu lah anak pertama kita di sini. Kalau kamu gak ada, siapa mau jaga kita? Semoga dia bisa senang di sini. Asif sendiri setelah beberapa hari di sini gimana rasanya? इधर कुछ दिन रहने के बाद को मेरे को अच्छा लगा नहीं. Alhamdulillah. Sebetulnya sekarang sudah agak udah ini 2 hari dia mulai senyum dan aku pengen mau bawa dia jalan-jalan. Tapi dia masih tahu jawab apa.
Kalau aku jalan-jalan, dia mikir aku di sini untuk enjoy bukan untuk dia. Masih mikir seperti itu. Setelah apa yang sudah dilakukan sama cewek itu, sama keluarganya, dia masih berpikir seperti itu. Ya, dia gak mau keluar, gak mau kumpul teman-teman. Kemarin mau ketemu aku selebgram kan, saya tanya ke dia. Sampai abang mau ketemu, TV-TV ajak, dia bilang apa? Saya gak mau rosakkan nama cewek. Saya gak mau keluarkan kata apa-apa pun yang rosakkan image dia di Indonesia. Mending saya diam. Kalau gak dapat, berarti Allah udah catat hidup saya sendiri. Saya gak mau siapa-siapa lagi. Wow. Luar biasa loh Asep ini loh ininya ya. Aku aja lihat story dia nangis, yang bikin hati sakit itu kata-kata dari ibu dia. Kita sambil duduk boleh kali ya? Ya, duduk. Sip, sini Sip, Asep. Batuk. Nah. Kenapa ibunya? Karena saya anak pertama juga kan di rumah. Anak pertama di negara kita itu anak yang cari nafkah buat semua keluarga. Iya, memang semuanya seperti itu sih biasanya. Iya. Ya kan? Dan dia punya adik perempuan juga. Di sana kan ada perempuan biasanya nggak kerja. Kita yang nafkahi semua, kita yang jaga semua. Ayah, ibu, adik perempuan, adik-adik masih sekolah. Dia gara-gara cinta ini cancelkan visa di Saudi. Sekarang nggak bisa kerja dia juga. Uang yang tabungan semua habiskan untuk cinta. Sekarang adakah dia memikirkan untuk keluarga? Gak ada. Dari Saudi dia belikan hadiah-hadiah buat cewek hampir 2.000 rial, 3.000 rial. Yang koper-koper itu? Iya, ini kopernya. Ini semua penuh hadiah buat cewek. Boleh lihat ya? Boleh. Bide, खोल के देख लो. Usmane sih cela. Ini koper buat? Semua. Abang percaya gak? Dia bawa cuma 2 bar kawat ini semua pun penuh hadiah. Dan bawa dia ini saja, baju, apapun butuhan dia, ini saja bawa dia. Dia cuma bawa tas ini aja dari. इसको बोला मैं जब सऊदी अरब से आ रहा था ये सामान मैंने उसके कहने पे लिया उसने वीडियो कॉल पे हमसे बात किया जो बोला उसने ini dia dibeli Saudi, apapun cewek minta di video call, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Itu yang dia beli, bukan dia beli sendiri. Oh, ini yang dia beli hadiah buat di sini dari Saudi. Jadi selama itu di cewek itu lebih dari ini barang dia tinggalkan di India, baju, abaya, hijab, karena covernya udah kecil dan सामान इंडिया में मेरा dia tinggalkan sana, nanti setelah nikah dia ikutkan ceweknya pulang. So nanti di sana aja. Wow. Jadi dia nggak mikirin dirinya dan keluarganya, hanya mikirin si cewek itu gitu. Iya, itu satu baju aja pakai 4 hari. Sobat, dia cuma bawa ini doang nih. Tuh, buat dari sini, dari baju. Nih, dia udah tangkap mau bawa ini doang, dan ini stok koper ini nih. Tuh, ini apa nih? Parfum, ada parfum. Banyak nih. Krim ini. Sampai sendal. Sampai sendal nih, ini sandal buat ceweknya. Ini sandal buat ceweknya nih. Ini makeup. Aku aja udah nikah sama istri, aku belum pernah belikan kayak gini sesuatu. Lihat. Oh, ini makeupnya. Oh. Jadi ini yang dibawa ya buat hadiah itu ya. Iya. Sobat tuh ada. Ini apa ini ya? Obat-obat buat asam lambung. Krim ini semua, lotion. Dia tuh sudah berapa lama sih berhubungan sama cewek ini? 1 tahun 6 bulan. Bide कितनी देर होगी उसके साथ? 1 tahun 6 bulan. Sendalnya nih. Ini yang kedua. Tuh, nih dibawain nih buat cewek itu. उसको बोलो वो लड़की अभी भी शादी करना चाहती है पूरी मुश्किल उसके घर वालों का वो लड़की बहुत सही है Cewek itu sebenarnya sih gak ada salah. Cewek itu sampai sekarang mau nikah sama dia. Oke, ini harus dilurusin. Berarti itu cewek sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Keluarganya nggak mau. Cewek itu masih nangis-nangis sampai kemarin chat sama dia, kemaunya sama kamu saja. Tapi dia gak bisa bicara sama keluarga dan keluarga pun gak mau, kata dia. Dan aku udah lihat chat voice message cewek nangis-nangis. Duh, Asep Ali ini emang
Perjuangan luar biasa ya. Cintanya tulus ya Mas. Iya, cintanya tulus dan kayaknya aduh 1 dibanding 1000 gak sih laki begini. Dia mau datang ke Jakarta padahal belum jelas, hanya modal video call. Dia bawa semuanya, niatnya mau nikah itu benar sampai dia tinggalin keluarganya. Dan buat Akas, lo keren Kas. Lo nyiapin tempat buat Asif. Hati lo tuh mulia banget Kas. Feni beruntung lo punya suami kayak Akas.